Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Lina Indawati, dosen Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran saya, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Rekayasa Lingkungan dan Penyihatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 4 dengan bobot 2 SKS yang mana terdiri dari 1,5 SKS tatap muka, 0,2 SKS praktikum, 0,3 SKS simulasi, dan dilaksanakan dalam 16 pertemuan dengan sistem blended learning atau gabungan sistem daring dan luring. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan mencakup pertama, pencemaran lingkungan, kedua, kimia air, ketiga, koagulasi, keempat, flokulasi, kelima, panen air hujan, keenam, pengadaan air bersih, ketujuh, dasar-dasar pengolahan air limbah domestik, kedelapan, pengolahan sampah, kesembilan, dasar-dasar AMDAL. Yang mana materi pembelajaran tersebut dikutip dari artikel ilmiah, sumber berita online maupun offline, buku referensi, ataupun referensi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kevalitannya dan sejalan dengan topik yang dibahas pada setiap pertemuan mata kuliah. Selanjutnya, basis penilaian berdasarkan yang pertama, 20% aktivitas partisipasif yang meliputi kedisiplinan, etika, dan keaktifan selama proses pembelajaran, seperti aktif dalam sesi tanya jawab. Kedua, 45% hasil proyek. Hasil proyek dapat berupa hasil dan presentasi praktikum maupun simulasi. Ketiga, 5% tugas yang diberikan kepada mahasiswa di beberapa pertemuan saat tatap muka. Yang terakhir adalah 15% ujian tengah semester dan 15% ujian akhir semester. Sehingga lulusan teknik sipil mampu melaksanakan capaian berikut. Pertama, mampu merancang dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau serta menganalisis menginterpretasi data berdasarkan kaidah ilmiah yang benar. Kedua, mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah rekayasa dalam batasan-batasan keselamatan publik, ekonomis, sosial, etika, dan dampak lingkungan yang realistik. Ketiga, mampu mengambil komitmen profesional dan tanggung jawab etis pekerjaan dengan memahami impact dari solusi-solusi rekayasa dalam konteks global, ekonomis, lingkungan, hidup, dan sosial. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran secara daring dengan skenario pertemuan kelima, yaitu pengelolaan air hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Nah, pada temuan kali ini adalah mata kuliah rekayasa lingkungan dan penyihatan. Materi pokoknya di sini yang akan kita pelajari adalah pengelolaan air hujan. Nah, pengelolaan air hujan ini sangat diperlukan oleh teknik sipil. Misalkan adik-adik nanti bekerja sebagai pengembang di bidang pengembangan klaster ataupun pengembangan apartemen, setiap gedung dan lain sebagainya itu memerlukan kebutuhan air bersih. Nah, kita perlu belajar ini karena ini sangat potensial untuk dijadikan alternatif sumber daya air. Nah, sebelum kita masuk pada pengelolaan air hujan, kita perlu belajar mengenai jenis-jenis air baku. Pertama, itu air permukaan. Air permukaan itu meliputi danau, sungai, dan laut. Yang kita jumpai itu, Indonesia masih banyak menggunakan air permukaan, terutama sungai. Tetapi, jika misalkan sungainya ini tercemar, maka kita perlu pengolahan lebih lanjut. Begitu juga air danau dan juga air laut. Terutama air laut itu perlu pengolahan dengan menggunakan advanced teknologi. Kenapa? Karena air laut itu memiliki salinitas yang cukup tinggi. Air hujan dan air tanah dan groundwater. Nah, untuk air tanah ini kita kenal dengan kalau di Indonesia seringnya kita jumpai rumah-rumah memiliki sumur ataupun air tanah yang entah dangkal maupun dalam. Kemudian ada air hujan. Indonesia sangat memiliki potensi besar
karena Indonesia memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, di musim penghujan ini kita sangat melimpah air hujan. Jadi ini merupakan potensi yang besar untuk bisa kita manfaatkan sebagai air baku. Sedangkan greywater, air limbah kita olah, kemudian memiliki kualitas sesuai badan air, kualitasnya harus sama dengan air permukaan. Kemudian baru kita bisa jadikan sebagai influen atau air baku pada eh, pengolahan air minum. Nah, untuk greywater ini kita bisa jumpai kalau kita di Singapura ya, adik-adik. Kalau adik-adik pergi ke Singapura, di sana tap waternya itu berasal dari pengolahan air baku dari jenis greywater ini. Nah, greywater itu apa aja? Greywater itu biasanya air bekas cucian dari ataupun dari kamar mandi, dari apa namanya MCK dan lain sebagainya yang kemudian sudah diolah, diipal, kemudian effluentnya itu kita bisa manfaatkan lagi untuk menjadi air baku. Nah, untuk di Indonesia ini masih belum lazim digunakan karena ini berkaitan dengan keyakinan. Di segi keyakinan kita masih kurang etis. Jadi yang paling potensial untuk dijadikan sumber air baku adalah pertama air permukaan, kedua air hujan, kemudian ketiga air tanah. Air tanah ini sebisa mungkin kita menghindarinya karena nanti ada beberapa dampak ke depannya yang cenderung kurang baik jika pemanfaatannya tidak memikirkan keberlanjutan lingkungan. Nah, kenapa kok kita bisa mengatakan bahwa pemanfaatan air hujan ini memiliki potensi yang besar? Pertama, karena Indonesia itu memiliki curah hujan yang cukup besar. Kita bisa lihat pada hujan rata-rata dari long term data. Jadi hujan rata-ratanya ini dari tahun 1981 sampai 2010 itu Indonesia itu masih kuning cenderung hijau yang artinya moderate to high, artinya sedang ke tinggi. Jadi curah hujannya di Indonesia itu cukup tinggi. Rata-rata saja itu dia masuk kategori sedang. Kalau beberapa wilayah mungkin ada yang masuk kategori rendah, tapi itu sangatlah kecil. Jadi sebagian besar wilayah di Indonesia yang sangat luas ini, sebagian itu cenderung sedang ke tinggi. Sedangkan ini adalah maksimum rainfall. Biasanya terjadi pada musim penghujan. Peta ini kita bisa lihat bahwa ketika musim penghujan, curah hujan itu cenderung sebagian besar wilayah itu cenderung tinggi. Jadi di area hijau, kan kalau kita lihat hijau ini artinya masuk ke dalam kategori tinggi. Hanya sebagian kecil wilayah seperti Aceh dan beberapa wilayah lainnya itu masuk ke kategori moderate. Berarti ini sangat potensial khususnya ketika musim penghujan. Sekalipun musim kemarau, Indonesia tuh masih memiliki curah hujan yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa lihat dari peta ini bahwa Indonesia itu masih memiliki curah hujan rendah to moderate. Beberapa wilayah itu masuk kategori rendah, tapi sebagian wilayah masih masuk kategori moderate. Walaupun di sini yang merah juga tidak sebegitu banyak, tapi masih memiliki intensitas curah hujan antara 20 sampai 50 dan itu sebagian kecil. Sebagian besar itu masih range-nya masih masuk antara 50 sampai 100 milimeter. Nah, kenapa kita perlu belajar pemanfaatan air hujan? Pertama, mitigasi bencana. Jadi, ketika kita memanfaatkan air hujan, kita akan mengurangi potensi dampak banjir dari yang disebabkan oleh tingginya curah hujan. Jadi, ketika kita menyerap air hujan itu akan mengurangi dampak banjir sebesar 28,66%. Bisa mengurangi potensi penurunan muka tanah. Nah, salah satunya lagi adalah konservasi sumber daya air, pengurangan penggunaan air tanah, dan peningkatan infiltrasi air tanah. Kemudian sebagai alternatif sumber daya air. Kemudian menambahkan ketersediaan air. Jadi kita mengelola air hujan, itu kita bisa menambah ketersediaan air karena kita memanfaatkan alternatif sumber daya air. Ketika kita juga memanfaatkan, kita juga bisa mengurangi penggunaan air tanah dan meningkatkan infiltrasi air tanah. Bila dibandingkan dengan air sungai dan lain sebagainya, secara aspek ekonomi itu lebih ekonomis. Kemudian pemanfaatan air hujan atau pengelolaan air hujan ini bisa meningkatkan konservasi lingkungan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Nah, kualitas air hujan. Kalau kualitas air hujan ini kita bisa mengacu pada Peraturan Permenkes nomor 32 tahun 2017.
Menurut Peraturan Permenkes Nomor 32 Tahun 2017, parameter air hujan itu bisa digolongkan menjadi tiga. Nah, ini bisa terjadi kalau misalkan kita memanfaatkan air hujan itu dipergunakan sebagai kebutuhan air bersih ataupun air minum. Parameternya itu ada tiga. Pertama, parameter fisik yang terdiri dari kekeruhan, bau, temperatur, TDS, warna, dan rasa. Kemudian parameter kimia. Parameter kimia ini meliputi kesadahan pH, besi, Mn, Fe, dissolved oxygen, cyanida, deterjen, N. Kemudian parameter ketiga adalah coliform dan total coliform. Kita harus menghindari namanya mikroorganisme yang membahayakan tubuh. Jadi kita perlu mengidentifikasi apakah adanya coliform ataupun total coliform. Kenapa kita menggunakan coliform atau total coliform? Karena coliform maupun total coliform itu adalah mikroorganisme yang dia paling tahan terhadap di lingkungan. Jadi kalau kita tidak menemukan pada air hujan koliform maupun total koliform, kemungkinan mikroorganisme patogen yang lain ini juga tidak ada. Berikut adalah kualitas air hujan di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa parameter masih memenuhi standar pada tahun 2015. Namun ada satu parameter yaitu pH yang belum memenuhi standar. Jadi ketika kita menjumpai hal ini, maka kita perlu menetralkan atau melakukan pengolahan lanjutan agar pH-nya itu netral. Nah, ini salah satu contoh pemainan air hujan. Pertama, ini embung. Ini konsepnya adalah permainan air hujan untuk irigasi atau persawahan. Ini di daerah saya, di daerah Lamongan. Di daerah saya itu memanfaatkan air hujan, di mana air hujan ini dipergunakan untuk mengairi sawah atau irigasi persawahan. Nah, ini namanya permainan air hujan berbasis lahan atau kita kenal dengan land-based rainwater harvesting. Ini tuh merupakan permainan air hujan yang digunakan sebagai alternatif sumber air bersih. Jadi ini kita kenal dengan rooftop rainwater harvesting. Sedangkan ini adalah sumber resapan. Kalau ini tujuannya adalah untuk infiltrasi atau peningkatan ketersediaan air tanah. Jadi untuk meningkatkan infiltrasi, maka kita bangun sumber resapan. Nah, ini tergolong pemanenan air hujan berbasis lahan. Jadi ini gimana sih cara mendesain pemanenan air hujan berbasis atap? Nah, pertama kita harus tahu area atap. Untuk menentukan area permainan air hujan, kita bisa menggunakan rumus yang pertama ataupun kedua, ataupun kita bisa saling cross check antara keduanya. Kemudian kita harus tahu juga kebutuhan air bersih. Nah, kebutuhan air bersih ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan air bersih di musim penghujan, yaitu VA. Maksud saya, kita perlu menghitung kebutuhan air bersih di musim penghujan dan kemarau, yaitu VA itu di musim penghujan, sedangkan VB ini di musim kemarau. Nah, apa aja sih yang perlu kita inputkan dalam rumusan ini? Pertama, N itu adalah jumlah orang per unit hunian. Misalnya di dalam rumah yang misalkan rumah skala kecil jumlahnya 5 orang. Nah, maka N ini adalah jumlah total keluarga ataupun orang yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian HH itu adalah jumlah hari di musim penghujan. Jadi kalau di Indonesia kan hampir sekitar 6 bulan ya kita memiliki musim penghujan. Atau sekitar ya kita bisa kalikan 30 kali 6 seperti itu. Jadi jumlah hari di musim penghujan. Sedangkan H ini adalah kebutuhan air bersih per orang per hari seperti itu. Jadi untuk 1.000 ini kita bagi, kenapa ini hanya untuk istilahnya konversi satuan aja harus logis antara satuan di sini dan satuan di sini. Begitu juga dengan volume di kebutuhan air bersih di musim kemarau. Nah, ini adalah jumlah keluarga per unit rumah. Kemudian HK ini adalah jumlah hari di musim kemarau. Seperti itu. VB ini adalah kebutuhan air bersih di musim kemarau. HK ini adalah jumlah hari di musim kemarau dan K ini adalah kebutuhan air bersih di musim kemarau per orang per hari. Biasanya kita bisa mengasumsikan. Ini asumsi berdasarkan asumsi kita. Bisa kita melihat di jurnal-jurnal berapa sih kebutuhan air di musim penghujan maupun musim kemarau. Nah, dari kita mengetahui kebutuhan air bersih ini, nanti kita menghitung kebutuhan tangki atap. Jadi kita harus menghitung berapa berapa kebutuhan tangki atap per rumah. Nah, kita perlu tahu debit air hujan dulu.
kita hitung debit air hujan. Nah, ini dengan rumus ini, adik-adik pasti udah tahu ini rumus apa ini sering kita gunakan di irigasi. Jadi ketika kita mendesain saluran irigasi, kita pasti tidak lepas dari rumus ini. Mungkin Dek Marta bisa menjelaskan? Izin menjawab, Ibu. Ya. Kalau yang QT Lift kali CR kali A itu fungsinya untuk digunakan menghitung seberapa banyak air hujan yang bisa ditangkap dari atap untuk masuk ke dalam sistem permanen. Dan sedangkan untuk QT itu sendiri itu debit air hujan dengan apa satuannya liter hari meter persegi per hari. Kalau live-nya itu curah hujan efektif mungkin Ibu. Ya, ini Dan CR-nya itu koefisien runoff Ibu. ya, koefisien runoff, betul-betul sekali. Ya, runoff. Dan untuk A-nya sendiri luas atap mungkin Ibu. Iya, kalau di konteksnya pemanenan air hujan ini adalah luas atap tadi. Kemudian kita input ke sini untuk mengetahui debit air hujan. Ketika sudah mengetahui debit air hujan, kita kemudian bisa menentukan kuantitas pemanenan air hujan. Nah, kenapa kita perlu menentukan kuantitas pemanenan air hujan? Di sini kita tuh harus memahami bahwa menentukan ST plus satu. Nah, ST ini kebutuhan air hujan di awal. Sedangkan ST plus satu ini adalah di akhir. Tapi ada syaratnya. ST plus satu ini tidak boleh melebihi kapasitas tangki. Jadi di akhir musim penghujan kita masih punya sisa air hujan yang kita panen untuk kita manfaatkan di awal musim kemarau. Sehingga kita akan menemukan berapa sih diameter dan jumlah dari tangki per rumah berdasarkan kategori ukuran rumahnya. Nah, DT ini sebenarnya DT ini adalah ini, Dek, kebutuhan air bersih. Nah, kita juga harus menentukan tumpahannya itu berapa. Kan kalau air hujan itu tumpahan ke T. Kita tidak semuanya memanen. Kita akan membuang beberapa di awal menit pemanenan, sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, itu kita buang. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu akan mengandung polutan sehingga diharapkan kita memanen air hujan yang rendah polutan. Hasil ini tuh didapatkan dari perhitungan tadi sebenarnya. Kalau adik-adik mau menghitung sendiri nggak apa-apa, tapi kalau bisa langsung merujuk pada ini juga diperbolehkan karena perhitungan ini juga didasarkan pada rumusan tadi. Jadi satu unit rumah kecil itu kita bisa menyediakan satu tangki. Kalau untuk rumah sedang ini kita bisa menggunakan tangki 1 sampai 2 tangki. Jadi untuk rumah sedang itu 1 sampai 2 tangki, tapi nanti jumlah air yang dibuang itu juga akan lebih besar. Tapi nanti stok di awal musim kemarau juga lebih banyak. Kalau kita misalkan rumah kita itu lebih besar, semakin semakin besar luasan rumah kita, maka semakin besar pula kemampuan untuk memanen air hujan. Misalkan ini, kalau yang kecil kan 1 unit tangki, kalau medium atau sedang itu kan 1 sampai 2. Jadi kita bisa menyediakan 1 tangki atau 2 tangki di rumah untuk memaksimalkan kemanenan air hujan. Sedangkan untuk rumah yang besar itu 2 sampai 6. Nah, tapi nanti spill rainwater-nya itu jauh lebih besar. Nah, ini didapatkan dari mana? Jadi kita menyesuaikan dengan tipikal tangki yang ada di pasaran dengan diameter 1,8 meter dan tinggi 1,9 meter. Jadi kalau kita tidak menghitung sendiri, kita bisa melihat ini berdasarkan kategori rumahnya. Nah, ini tangki-tangki ini akan mampu menyuplai kebutuhan air bersih sekitar selama musim penghujan dan awal musim kemarau. Nah, ini SOP tata cara bagaimana kita mengoperasikan dan merawat instalasi pemanenan air hujan. Pertama, kita harus sering memeriksa ini ya, penyumbatan pada pipa karena kan kita memanen dari atap rumah, mungkin rumah kita banyak pepohonan. Nah, dan salurannya itu tersumbat, maka kita harus sering memeriksa apakah saluran itu tersumbat apa atau tidak. Jadi kita harus membersihkannya. Kemudian periksa atap, apakah ada kotoran, kita juga harus membersihkannya. Karena kita akan memanfaatkan sebagai kebutuhan air bersih, maka diusahakan tidak ada polutan ataupun kotoran yang masuk. Kemudian pemanen air hujan itu bisa dilakukan 10 sampai 15 menit pertama sehingga kita mendapatkan air hujan dengan kualitas yang baik. Kemudian tutup keran ketika hujan berhenti atau tangki sudah penuh seperti itu. Atau bisa menggunakan otomatisasi dalam pemanenan air hujan. Tangki penyimpanan air hujan harus kita pantau, kita lihat apakah ada
lumut ataupun kotoran. Takut dikhawatirkan terdapat banyak lumut. Nah, itu juga nanti akan mengurangi kualitas air hujan. Kita harus membersihkan secara berkala. Kita harus memeriksa pH, kekeruhan, TDS, suhu, rasa, dan bau yang kita telah pelajari sebelumnya pada Permenkes nomor 32 tahun 2017. Bila mana kadar pH, kekeruhan TDS, suhu dan rasa dan bau ataupun dari parameter ketiga tadi itu tidak memenuhi dari Peraturan Permenkes nomor 32 tahun 2017 ini, maka diperlukan pengolahan lanjutan. Kemudian ini adalah pemanenan air hujan berbasis lahan atau kita kenal dengan sumur resapan. Sumur resapannya dibagi menjadi dua, yaitu sumur resapan rumah bertalang dan sumur resapan rumah tidak bertalang. Bagaimana kalau yang bertalang? Nah, pertama, sumur resapannya ini harus dekat dengan talang air dan jarak dari pondasi rumah itu 1 meter. Kemudian, sumur dengan diameter 80 sampai 100 cm sedalam 1,5 meter, tapi tidak boleh melebihi muka air tanah ya. Untuk memperkuat dinding tanah, kita harus memasukkan beton atau pasangan bata kosong 3 buah dengan panjang 50 cm. Jadi kalau misalkan kita punya rumah dan ingin memanfaatkan sumur resapan, nah kita bisa membuat dan membangun berdasarkan kriteria ini. Kemudian air hujan dari talang langsung dimasukkan ke dalam sumur resapan melalui pipa paralon atau pipa pemasukan atau kita kenal pipa inlet. Ada suatu momen eh, sumur resapannya itu meluap, maka ini ada jalur pembuangan. Kelebihannya itu ke saluran drainase. Tetapi pipa pembuangan ini tidak boleh lebih tinggi dari muka drainase yang ada di lingkungan kita. Kenapa? Nanti akan masuk ininya air saluran drainase malah masuk. Jadi pipa pipa outlet pembuangan sumur resapan ini harus lebih tinggi dari muka air drainase. Kemudian lubang sumur diisi koral setebal 5 cm. Kemudian bagian dari sumur resapan ditutup dengan plat beton. Kemudian di atas plat beton ini dapat diuruk tanah atau untuk taman atau dipasang pot-pot taman. Jadi eh, jadi beton-beton ini kan ada lubang-lubang kecilnya. Itu tuh nanti bisa diuruk tanah atau kita bisa hias dengan pot-pot supaya lebih estetis seperti itu maksudnya. Tapi kalau misalkan ditutup dengan beton disertai dengan lubang-lubang kecil ya tidak apa-apa. Sekali lagi kita bisa melihat luas atap rumah masing-masing. Kalau misalkan jumlah luas atap rumahnya 50 meter persegi, maka sebanyak 2 sumur. Kalau misalnya 50 sampai 100, 3 sampai 4 sumur, 100 sampai 150, 5 buah. Kemudian 150 sampai 300 meter persegi sebanyak 10 buah. Nah, lebih dari 300 sampai 500 meter persegi sebanyak 20 buah. J- Jadi tergantung luasan rumah kita juga, luasan halaman dan rumah kita. Nah, kalau ini untuk sumur resapan rumah tidak bertalang. Jadi sebelum kita membangun sumur resapan, kalau kita tidak memiliki talang, kita harus menyiapkan parit, kemudian ada bioporinya. Bedanya adalah sumur resapan ini memiliki dua fungsi. Selain meningkatkan porositas tanah, nanti juga akan meningkatkan infiltrasi. Kenapa kita menggunakan sampah? Karena kita juga sekaligus sumur resapan ini memiliki fungsi untuk meningkatkan pori tanah, meningkatkan infiltrasi, tapi juga memiliki fungsi untuk mengurangi sampah. Kompos ini nanti kita akan ambil karena dia ada maintenance. Kemudian kita tambahkan lagi sampah organik setiap 5 hari sekali. Di bagian pangkal lubang dikelilingi adukan semen supaya tidak longsor. Jadi ada penahan dari sumur resapan ini. Jadi tanah yang di pinggir-pinggir pangkal lubang ini supaya tertahan, supaya tidak jatuh dan longsor. Kemudian jumlah lubang resapan biopori ditentukan berdasarkan luas lahan, yaitu setiap 50 meter persegi atau luas lahan dibuat 10 lubang. Jadi maksudnya begini, jumlah lubang resapan biopori ditentukan berdasarkan luasan lahan rumah kita. Sekitar 50 meter persegi. Itu 10 lubang. Kalau misalkan 100 meter persegi, berarti kita butuh 20 lubang. Itu dan seterusnya. Jadi kalau misalkan semakin luas, berarti jumlah lubangnya itu banyak. Seperti itu. Jadi berdasarkan kelipatan 50 meter persegi dan 10 lubang. Misalkan 150 berarti 30 lubang. Kemudian setelahnya itu adalah kita membangun sumur resapan itu sendiri. Ini kan baru salurannya.
saluran bioporinya. Nah, barulah kita bangun eh, sumber resapannya. Nah, caranya atau kriteria desainnya ya sama dengan sumber resapan untuk rumah yang memiliki talang. Karena ini kan untuk case yang tidak memiliki talang. Kalau ingin lebih belajar lebih lanjut, lebih detail, bisa dicek sumber-sumber ini. Dari sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Ya. Ya, jika misalnya itu curah hujannya tuh tidak merata atau misalnya musiman gitu, Bu. Kalau cara pendekatan perencanaan kapasitas tangkinya itu dapat disesuaikan untuk tetap efisien sepanjang tahun tuh gimana ya, Bu? Sama eh, model ini tuh cukup ada adaptif terhadap fluktuasi fluktuasi itu nggak, Bu? Terhadap fluktuasi curah hujan. Iya ya, Bu. Kalau misalkan dari desain ini itu sudah dipertimbangkan. Nah, biasanya kita sudah mempertimbangkan hal itu. Karena itulah tangki tangki itu kan diperlukan untuk itu sebenarnya, untuk mengatasi fluktuasi. Jadi makanya ada yang apa namanya keran pembuka dan penutup agar misalkan kalau terlalu berlebih ya kita buang. Jadi kita sediakan gate inlet atau outlet. Jadi kalau kelebihan kita buang. Kalau misalnya kurang dan itu ada hujan ya kita buka seperti itu. Jadi itu sudah mempertimbangkan ini curah hujan s- setiap harinya. Akan tetapi kalau musim kemarau ini mungkin kita bisa memanen, tapi mungkin tidak sebanyak di musim penghujan. Seperti itu. Makanya saya bisa mengatakan bahwa kita bisa sepenuhnya menggunakan atau memanfaatkan air hujan tangki dengan tangki apa namanya? Tangki pemainan air hujan. Kita bisa mampu memenuhi kebutuhan air bersih kita, tetapi untuk musim kemarau yang notabene adalah curah hujannya tidak sebanyak musim penghujan, kemungkinan besar kita hanya bisa memenuhi di awal. Kalaupun setiap harinya itu tidak pasti kalau untuk musim kemarau. Kita bisa masih bisa menampung, akan tetapi perlu sumber lain, alternatif lain yang kita butuhkan untuk mensuplai di kebutuhan air bersih di musim kemarau. Nah, seperti ini. Jadi kan ini hanya sampai awal musim kemarau. Kalaupun kita ingin misalkan memanfaatkan air hujan sampai musim kemarau, kita harus menyediakan tangki yang lebih daripada ini. Jadi jumlahnya tuh kita nambah. Jadi kita memanennya di musim hujan supaya kita bisa menggunakan di musim kemarau. Tapi kebutuhan tangkinya itu jauh lebih banyak. Kan saya mau bertanya, boleh Bu? Boleh. Mungkin soal pemanfaatan air hujan, misalkan untuk perencanaan pembuatan tampungan pemanfaatan air hujan itu Bu, untuk langkah-langkahnya itu ada kayak langkah preliminary seperti misal di sini ternyata kandungan air hujannya itu kayak seperti hujan asam atau sebagainya gitu, gimana Bu? Kalau apakah ada perlu preliminary? Iya, perlu. Kita harus mengecek kualitas air hujannya. Bahkan kita harus tahu minimal pH ya, Dek ya, minimal pH. Jadi kita harus memantau pH setiap harinya. Jadi kalau misalkan kita hanya mengambil eh, air hujan yang rendah polutan. Jadi kita yang perlu kita cek yang paling mudah kita cek itu pH. Kalau misalnya pH tinggi otomatis kemungkinan besar kan tidak memenuhi standar. Jadi kita perlu mengolah lebih lanjut, pengolahan sederhana. Kalau misalkan kita mau lebih ya kita ambil sampelnya kita cek. Kemudian kita menyediakan pengolahan sederhana yang lain. Tapi umumnya kualitas air hujan ini cukup baik. Biasanya lebih pada pH. Sama halnya kayak ini kita mendesain instalasi pengolahan air minum hampir sama. Hanya saja bedanya ini lebih lebih polutannya lebih rendah seperti itu. Lalu kualitasnya lebih baik sehingga pengolahan lanjutannya lebih sederhana. Kalau ingin belajar lebih lanjut terkait di cara mendesain lebih detail lagi bisa dibaca di salah satu artikel saya yang khusus untuk air hujan desain ini. Itu saya bahas desain dari masing-masing kondisi atau case gitu. Bisa dipelajari lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Sekian, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian penyampaian saya. Video rekaman ini dipergunakan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan.